Dengar teman-teman? Kedengar Pak. Oke, baik. Kalau teman-teman tidak bisa unmute misalnya gitu ya, boleh kasih reaction aja biar komunikasi kita dua arah ya. Kasih suara saya kalau terdengar dengan baik, boleh dikasih jempol. Di sini Hilmi boleh bantu saya dijadikan co-host biar saya bisa share screen. Di sini Hilmi jadi host. Hilmi Alfarisi. Monitor bisa mendengar suara saya. Ayo jangan. Boleh dibantu setting dulu, Hilmi. Boleh nggak apa-apa sambil jalan off cam. Tapi cek di setting peserta, di partisipan, jadikan saya co-host. Ini kayaknya dari akademik tadi logout ya, kemudian automatically Hilmi nih, Ilmi Alfarisi yang jadi hostnya. Itu Oke, bukan, Pak. udah, Bukan. oke, sip, sip, oke mantap, thank you. Baik, terima kasih. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan yang utama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita banyak kenikmatan ya, banyak anugerah sehingga kita pada sore hari ini menjelang malam ini ya bisa berkumpul di sini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam suasana yang menyenangkan. Semoga teman-teman semuanya disehatkan badannya, dipanjangkan rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya ya, diberikan rezeki yang berkah berlimpah, diselesaikan semua masalahnya ya, dilunaskan hutang-hutangnya, amin. Dan tak lupa Salat ring salam senantiasa kita curahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita doakan umatnya dan berikan syafaatnya. Baik teman-teman semuanya, di sini sudah ada 9 orang yang join. Sambil kita tunggu yang lain, nggak apa-apa, kita mulai saja supaya memaksimalkan waktu. Karena ini kelas karyawan ya, kelas eksklusif. Mungkin ada sebagian masih di jalan ya, karena perjalanan pulang. Kemudian ada juga yang mungkin lembur tadi konfirmasi ke saya, mohon izin Pak Yudi, saya masih lembur gitu kan. Nah, saya pernah di posisi teman-teman ya, bagaimana bekerja sambil kuliah itu tidak mudah, apalagi yang sudah berkeluarga. Bagaimana bisa membagi waktu, bagaimana membagi waktu antara kerja, kuliah, dan keluarga, nah itu tidak mudah. Jadi saya bisa merasakan apa yang teman-teman di sini rasakan. Jadi saya apresiasi, saya berikan penghargaan setinggi-tingginya buat teman-teman yang hari ini sudah berkenan join ya. Semoga lelahnya teman-teman semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan ya. Nanti dimudahkan, dilancarkan sampai dengan nanti tugas akhirnya, skripsinya ya. Sampai semoga ya, semoga nanti semuanya di sini bisa lulus, bisa wisuda. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Baik, kita ringan-ringan saja ya. Kalau kita bicara kewarganegaraan itu, teman-teman di sini sudah dari SD diberikan ya, ada PPKN mungkin dulu ya kan, berubah namanya dari tahun ke tahun, dari SMP masih dikasih, SMA, SMK dikasih, bahkan sampai perkuliahan ini jadi mata kuliah wajib gitu. Jadi kayak penting nggak penting gitu ya. Dirasa penting ini mata kuliah wajib, kalau nggak diambil teman-teman nggak bisa lulus.
Tapi dibilang penting banget itu juga kita udah belajar dari dulu gitu kan. Dari SMA, dari SMP, dari SD sudah belajar. Makanya kita coba buat ya. Kita kemas mata kuliah kewarganegaraan ini menjadi lebih ringan saja. Apalagi ini kelas karyawan, sisa-sisa semangat, sisa-sisa tenaga gitu kan. Nah, kita coba diskusikan secara ringan ya. Karena kemarin saya ada halangan ya, sehingga tidak bisa menyampaikan online maupun offline, sehingga saya membuatkan tugas, materi juga sudah saya share di si akad, teman-teman sudah mungkin sebagian sudah bisa pelajari. Tadi saya coba cek, ada beberapa yang sudah, ada yang belum. Nah, mohon ya teman-teman, kemarin kan sepakat ya, sepakat untuk absensinya berdasarkan tugas. Nah, artinya tugas itu kemarin hanya satu nomor ya, satu diskusi saja. Artinya yang belum, apabila terkendala, Pak, saya sudah mengerjakan tapi waktunya habis untuk upload di link, di add link. Nah, nanti boleh dikirimkan ke saya saja. Boleh dikirim ke grup atau japri di WA saya pun nggak apa-apa ya. Artinya komitmen itu tetap ada, absensi berdasarkan tugas yang dikumpulkan. Tadi saya cek beberapa ada yang sudah, beberapa ada yang belum. Jadi yang merasa sudah berarti absensi aman, nanti akan saya update absennya. Kalau yang belum masih saya tunggu ya. Kalau di add link masih udah tertutup, udah close, nggak bisa upload, nanti teman-teman bisa dikirimkan saja tugasnya ke saya ya, bisa melalui WA. Baik, mungkin sebelum saya mulai, saya mereview dulu ya pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya itu yang harusnya saya share ke teman-teman, bukan ini, bentar, salah. Pertemuan pertemuan kedua. Oh iya nih, chapter 2. Kalau di pertemuan pertama kita bahas waktu itu, masih ingat teman-teman, terkait apa? Pertemuan pertama baru pengantar ya. Pengantar apa itu warganegaraan, kenapa kok kita harus belajar warganegaraan lagi ya, supaya jadi warga negara yang baik. Kemarin ada jawaban supaya ada rasa cinta tanah air gitu kan. Nah, kalau di pertemuan kedua kemarin itu yang saya sampaikan ini ya, terkait identitas. Nah, kita coba review dulu. Bagaimana capaiannya adalah supaya teman-teman mahasiswa peduli terhadap identitas nasional. Ya, kemudian mampu menganalisis esensi atau urgensinya. Identitas nasional mampu menyajikan kajian konseptual dan atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber nilai-nilai Pancasila. Kalau kita bicara identitas, misalnya apa yang menjadi identitas diri Anda? Apa arti penting identitas? Ada yang mau sharing nggak? Seberapa penting identitas dan contohnya kalau diri personal kita itu apa identitasnya? Ini sudah ada berapa orang yang join ini? Nah, ada Muhammad Nizar, ada Steven, ada Ilmi, ada Surya Aji, Fazil, Muhammad Ridho, Raihan, Adrian, ada Disep, ada
Altafi. Nah, ini teman-teman yang sudah join mungkin ada yang mau berbagi sharing. Kira-kira identitas itu apa? Seberapa penting? Kita bicara identitas personal dulu, pribadi dulu, supaya nanti lebih mudah kita memasukkan konsep ini ke sebuah negara. Kalau secara personal, kira-kira apa identitas itu? Mungkin dari mana asal saya, Pak? Atau Nah, nilai-nilai apa yang bisa saya pegang, Pak? Apakah agamanya apa gitu, Pak? mantap, betul Pak Disep. Biasanya diwujudkan dalam bentuk apa? Identitas kita. Kartu KTP, Pak. Iya, Mungkin. betul. Nizar ya tadi. Pak Disep dan disempurnakan oleh Mas Nizar. Jadi identitas kita yang dipakai selama kita di Indonesia ya, di dalam negeri, KTP ya. Jadi kalau kita naik kereta nggak pakai KTP itu nggak bisa gitu kan. Karena harus ada kecocokan identitasnya. Nah, ketika kita amit-amit misalnya gitu kan, kecelakaan atau apa gitu kan, pasti orang yang menolong kita itu akan mengecek identitasnya siapa ini gitu, untuk diinformasikan ke sosial media mungkin kan. Nah, itu semuanya di KTP. Nah, jadi identitas itu adalah kalau dari beberapa literasi yang ada berasal dari kata identity ya, dari bahasa Inggris yang dalam Oxford Advanced Learning Dictionary di sini berarti adalah karakteristik ya, who, what, siapa, feel or believe that distinguish people of others. Nah, kurang lebihnya adalah ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi ataupun kelompok. Tadi saya ambil contoh personal ya. Jadi ciri atau penanda yang di situ tidak akan pernah sama ya. Tidak ada ceritanya identitas itu sama. Misal KTP-nya Mas Nizar tadi sama dengan Pak Disep, nah, nggak mungkin gitu kan. Dengan Stephen, nah, nggak mungkin lagi. Nah, itu setiap orang punya identitas masing-masing dan tidak akan pernah sama. Kemudian kita masuk nih ke nasional, ke negara, ya. Adalah kebangsaan berkenaan atau berasal dari bangsa itu sendiri meliputi suatu bangsa. Kalau kita tarik identitas tadi menjadi sebuah bangsa, sebuah negara, maka sama, tidak akan pernah sama identitas sebuah negara satu dengan negara yang lain. Nangkep ya, teman-teman ya. Aman? Boleh kasih jempolnya dulu supaya saya bisa memastikan. Ada yang ngasih lope-lope juga. Ini ada yang di kolom chat. Bentar saya baca. Oke, Pak Disep ya. Baik, selanjutnya di sini adalah apa itu identitas nasional. Nah, lebih masuk ya, lebih spesifik lagi masuk ke bab intinya adalah ciri atau karakteristik perasaan keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, ini menarik. Ini beberapa pakar atau ahli ya menyatakan identitas bangsa itu atau identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Menurut Kellan 2002 dalam bukunya Jati Diri Bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran gagasan besar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik dan memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Menurut Sudarsono, identitas nasional sebagai jati diri bangsa, jati diri adalah siapa diri Anda yang sesungguhnya. Jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang. Jadi kalau kita bicara identitas itu udah sampai karakternya.
gitu ya. Kepribadiannya. Nah, makanya ada kepribadian seseorang itu namanya siapa nih, Mas Nizar? Oh, karakternya kalem. Kemudian kepribadiannya seperti ini dan tidak akan pernah sama dengan yang lain. Kalau dimasukkan ke dalam sebuah negara, maka sama, negara pun punya karakter, ya, punya kepribadian, ya. Kepribadian Indonesia tidak akan pernah sama dengan karakter Eropa, kemudian Amerika, ya. Kalau di sana mungkin, ya, bukan mungkin, udah jelas ya kalau kita sering lihat mereka biasa kalau misalnya di pantai dengan pakaian bikininya udah hal yang biasa dan wajar. Tapi kalau di Yogyakarta, ya, di Parangtritis, di pantai di Jogja, kalau orang-orang Indonesia di sana memakai hal yang sama, itu udah bukan kepribadian bangsa lagi tuh. Jadi viral gitu kan. Pakai kutang doang gitu kan. Misalnya pakai bikini itu hal yang masih tabu ya. Apalagi di daerah Jogja. Yang dimana di sana masih melekat budaya Jawa yang sangat kuat gitu. Kalau di Bali mungkin berbeda lagi karena udah banyak turis, satu dua pakai bikini akhirnya jadi orang terbiasa ya dan hal yang wajar. Pergeseran kepribadian karakter gitu kan. Karena banyak sekali orang Eropa, Amerika yang datang ke sana. Tapi kalau masih di daerah-daerah Jogja gitu kan, itu masih hal yang tabu. Kemudian urgensinya apa ya? Kenapa kok harus jelas nih identitas sebuah bangsa, khususnya Indonesia? Supaya dikenal ya. Kalau saya tanya ke teman-teman, kenapa kok adanya personal branding gitu kan? Adanya KTP. Kenapa kok harus ada social media membangun personal branding kalau bahasa anak sekarang tuh? Supaya orang lain tahu karakter kita, konten-konten kita itu apa gitu. Kalau saya bicara Timothy Ronald, yang teman-teman tangkap apa? Dikenal sebagai apa? Atau pakar di bidang apa? Timothy Ronald. Sebagai Di contoh. bidang kripto, Pak. Nah, Trader, Pak. cryptocurrency. Nah, kalau saya bicara, kalau saya sebut siapa ya? Yang saya cari yang benar-benar teman-teman tahu gitu. Kalau saya ngomongin Pak Prabowo, nah, Presiden. presiden. Nah, kan. Jadi identitas urgensinya itu sudah banyak ya. Kalau kita tarik ke personal, identitas itu mencerminkan karakter ya, personal branding. Sehingga orang yang saya sebut tadi, karena personal branding sudah terbentuk, maka kita akan tahu, mengenal orang ini itu sebagai apa. Nah, itu berarti identitasnya, karakternya sudah terbentuk. Nah, dalam ilmu personal branding itu penting. Nah, nanti teman-teman di sini one day mau dikenal sebagai apa? Sosial medianya kalau punya, mau di brandingan apa? Apakah sebagai konten kreator kah? Ataukah sebagai dai gitu kan misalnya? Atau sebagai entrepreneur? Nah, kalau kita bicara Mario Teguh, motivator gitu kan. Kita bicara AA Gim sebagai tokoh agama, ustadz gitu kan. Nah, itu personal branding ya, atau identitas pribadi kita ingin dikenal sebagai apa. Sama, kalau kita tarik identitas bangsa, maka bangsa Indonesia ini mau dinilai sebagai bangsa apa? Untuk saat ini kalau kita bicara Indonesia, pasti dengan budayanya ya. Ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana di situ ada ratusan suku, ada ratusan bahasa, tapi bisa hidup damai bersama, disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu karakter. Nah, untuk menguatkan itu semuanya, maka ada beberapa identitas
yang memang harus ada. Salah satunya di sini saya ambil 4 ya unsurnya: bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Tidak akan pernah ada yang sama bendera Indonesia ini dengan negara lain. Mungkin mirip-mirip ya, kayak dengan Singapura, bedanya cuma sama merah putih. Cuma kalau Singapura ada bulan dan bintangnya kecil-kecil. Dengan Polandia tinggal dibalik, merahnya di bawah, putihnya di atas. Tapi tidak akan pernah sama. Tidak ada negara yang punya bendera merah putih, itu nggak ada. Itu identitas. Kemudian bahasa. Bahasanya juga tidak akan pernah ada yang sama ya. Lambang negara. Lambang negara kita apa? Garuda, Pak. Pak, burung Garuda. Nah, burung Garuda. Tidak akan sama ya. Dan burung Garudanya pun berbeda dengan burung Garuda yang lain. Kita punya perisai di dadanya itu ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian lagu kebangsaan, nggak ada lagunya yang sama, semuanya berbeda. Bendera sudah jelas ya, merah putih, bahkan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu udah ada ketetapan ukuran-ukurannya. Untuk istana ukurannya sekian, untuk dipakai dipasang di kapal sekian ya, di ruangan sekian. Semuanya udah diatur dengan rapi. Kemudian bahasa. Di dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 sudah ditetapkan. Saya kadang berpikir ya teman-teman, dulu kan ada banyak tuh bahasa, ada 700-an lebih bahasa, ada Madura, ada bahasa Jawa, Sunda. Itu dulu gimana gitu ya? Kalau misalnya teman-teman nih ada lahir di zaman Soekarno gitu ya, nongkrong gitu kan, ini bahasa banyak nih, mau dijadiin bahasa nasional mana nih gitu kan? Jawa aja deh gitu, Madura aja dah, jangan Betawi lah. Itu gimana memilih dari sekian ratus bahasa gitu ya, sampai akhirnya dipilihlah bahasa Indonesia. Nah, ini luar biasa bagaimana orang-orang dulu, pendiri-pendiri bangsa ini memikirkan itu gitu kan, sepusing apa gitu kan. Tapi untungnya kita lahir sudah jadi gitu kan. Jadi tidak perlu overthinking lagi kan, sudah diputus. Bahasa Indonesia jelas ya. Kemudian ini yang menarik, lambang negara kita, burung Garuda. Ada yang bilang ini burung elang, elang Jawa, ya kan? Cuma yang membedakan di sini ada perisainya. Di dalam perisai ini mempunyai makna, ya, Pancasila. Ada bintang, ya, kemudian ada sila pertama, mewakili sila pertama, ada sila kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, yang mempunyai makna. Bahkan sayapnya pun mempunyai makna. Yang di leher ada 17, yang di sayap ada 17, kemudian yang di ekor ada 8, di pangkalnya ekor ada 19, dan yang di leher ini ada 45. Itu melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian juga lagu Indonesia Raya ya, sudah ditentukan ya dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 pasal 58 hingga 64. Bahwasanya lagu kebangsaan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 dikukuhkan melalui undang-undang. Itu ya beberapa identitas bangsa Indonesia. Kemudian ini tugasnya kemarin, bagi yang belum silahkan ya. Bagaimana upaya kita untuk mempertahankan identitas bangsa di tengah gejala global atau globalisasi saat ini. Bagi yang sudah aman gitu kan, absensinya aman, nanti saya update hari ini. Yang belum, hari ini masih saya tunggu ya. Saya salah setup jam, harusnya tanggal 10 itu jamnya harusnya 23.59. Kalau saya setupnya kemarin 00.00, jadinya kemarin malam gitu kan, pas kick off pas kick off Indonesia lawan Arab di situ langsung 00 ya, udah close. Baik, itu teman-teman review materi yang pertemuan kemarin. Nah, sekarang saya coba share ya untuk
materi yang pertemuan hari ini. Yang hari ini. Bentar. Untuk tugas dan pertemuan kedua aman ya? Ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya mata kuliah kewarganegaraan ini penting nggak penting gitu ya. Dikatakan nggak penting ini mata kuliah wajib, bahkan materinya itu dari Kemendiksaintek. Kalau dikatakan penting banget, kita sudah belajar dari SD, SMP, SMA gitu kan. Maka dari itu saya coba kemas bagaimana mata kuliah kewarganegaraan ini saya coba sampaikan secara ringan ya. Enjoy, santai aja. Yang penting teman-teman hadir, absensinya aman, tugasnya aman, sudah pasti lulus ya. Nggak ada saya ngasih nilai E, D nggak. Kalau kalau bisa saya kasih A semua nanti kan. Yang penting absensinya aman, tugasnya aman gitu kan. Bentar, saya coba share. Nah, baik, ini yang pertemuan ketiga. Kita coba maksimalkan ya sampai jam 7. Gak usah lama-lama. Yang penting teman-teman poinnya dapat ya. Kalau pertemuan ketiga ya pada malam hari ini kita akan diskusi tentang integrasi. Kalau saya bicara integrasi, apa yang ada di benak teman-teman? Integrasi. Boleh ditulis di kolom chat atau ada yang mau unmute pakai mic-nya, di-on-kan dulu nggak apa-apa. Integrasi. Kita bicara integrasi. Mungkin lebih ke penyatuan kelompok ya, Pak. Oke, penyatuan. Kalau saya kasih contoh, public transport di kota-kota besar, ya, di Jakarta, di Kuala Lumpur, di Singapura, di New York, nah itu biasanya ada program integrasi. Bagaimana transportasi itu terintegrasi, ya. Bagaimana contoh adanya Jaklingko bisa nyambung kepada Transjakarta, dari Transjakarta melewati beberapa halte yang tersambung ke KRL, yang juga tersambung ke MRT, LRT. Nah, itu adanya program integrasi ya. Integrasi public transport. Jadi, kalau saya kasih contoh seperti itu, kita tarik dalam sebuah konsep integrasi bagi bangsa Indonesia, bisa diartikan bagaimana bangsa Indonesia ini saling terhubung ya, terhubung. Karena kalau kita bicara Indonesia, teman-teman sudah tahu ya, tinggal buka di Meta AI, buka di Google, buka di Chat GPT, berapa pulau yang ada di Indonesia, berapa suku yang ada di Indonesia, berapa bahasa yang di Indonesia, yang ada di Indonesia, budaya-budayanya itu sangat beragam ya. Nah, keberagaman ini membutuhkan integrasi nasional sehingga tidak terpecah belah. Integrasi nasional ini memperkokoh persatuan dan kekuatan bangsa. Kalau ini tidak bisa kita jaga dengan baik, akan terjadi konflik ya. Masih ingat teman-teman? Dulu kejadiannya di tahun berapa ya? Waktu saya SMP apa ya? Kejadian di Sampit, ada yang ingat di sini? Kejadian perang di Sampit, suku apa dengan suku apa? Ada yang tahu? Madura dan Dayak, Pak. Nah, Adrian mengikuti itu kan. Jadi ada suku Madura dan Kalimantan ya, Dayak. Nah, itu
terjadi adanya konflik ketika tidak ada integrasi nasional. Tapi sudah selesai ya, alhamdulillah. Nah, semoga tidak terjadi lagi. Kita akan bahas ya bagaimana pengertiannya integrasi nasional ini menurut beberapa sumber literasi, yaitu kesadaran identitas bersama di antara warga negara meskipun berbeda latar belakang. Kemudian menurut Christine, rasa persatuan antara masyarakat dengan latar etnis dan sosial yang berbeda. Sehingga kesimpulannya dari beberapa literasi itu ada kesimpulan, yaitu integrasi nasional adalah proses dan keadaan bersatunya warga negara menjadi kesatuan bangsa. Mengapa integrasi itu perlu dan wajib ya dalam sebuah negara, khususnya di Indonesia ini, agar bangsa memiliki kehendak untuk bersatu dan membangun, menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat nasionalisme, mencegah disintegrasi. Kalau kita bicara integrasi tadi saling bersatu, terhubung, maka disintegrasi kebalikannya, yaitu terpisah ya. Seperti konflik etnis, separatisme, perpecahan politik ya. Kita sama-sama tahu ya, kemarin ada korban dari TNI yang terjadi di Papua. Kemudian dulu kita ingat ada GAM ya kan, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu perlunya integrasi nasional. Integrasi politik hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Nah, ini yang paling penting nih sebenarnya ya. Kalau kita lihat bangsa-bangsa itu berperang dengan negara lain, kalau kemarin kita dipertontonkan bagaimana pemerintah perang dengan rakyat. Sebenarnya kalau punya PR yang baik gitu kan, komunikasi yang baik, ketika demo itu ada anggota DPR yang turun bertemu dengan massa, saya yakin tidak akan chaos seperti itu kan. Nah, ini pentingnya ada hubungan yang harmonis. Integrasi ekonomi, saling ketergantungan ekonomi antar daerah, integrasi sosial budaya, penyesuaian antar suku, ras, agama, nilai budaya, satu kesatuan ya. Ini sangat penting. Kalau kita lihat di Indonesia ini cukup ya, cukup baik. Karena kalau kita lihat di beberapa negara ada Rohingya, kemudian 2019-2020 itu bagaimana Islam di India dibantai gitu kan. Tapi hari ini kita melihat di Indonesia, negara yang mayoritas Muslim dan ada berbagai agama di Indonesia bisa hidup dengan damai, hidup dengan bahagia gitu kan. Nah, ini suatu pencapaian yang luar biasa. Salah satunya dari faktor integrasi sebuah bangsa. Nah, menurut Howard di sini ada ancaman-ancaman atau faktor yang mempengaruhi. Ada ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, pembangunan ekonomi. Ya. Jadi terjadinya konflik itu pasti ya, adanya faktor. Kalau teman-teman lihat di Papua, kalau misalnya yang melawan tentara itu hanya membawa tombak, panah gitu, masuk akal gitu kan. Tapi mereka itu punya senjata gitu kan. Pertanyaan saya, senjata itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Kalau kita diskusi nih, diskusi ringan, diskusi ala tongkrongan bapak-bapak lah. Pertanyaan saya tuh mereka dapat senjata dari mana? Ada gerakan yang mendukung, Pak, untuk memecah belah Pak dari luar, Pak. Nah, betul, Pak Disep. Jadi pasti ada campur tangan atau ancaman dari luar. Nah, silakan nanti coba cari tahu. Ada yang tahu nggak? Kira-kira negara mana nih? Negara mana? Ada yang tahu nggak? Tulis di kolom chat. Sambil cari tahu boleh. Buka Google, buka Meta AI, buka ChatGPT. Kira-kira negara mana nih yang campur tangan nih, ngasih senjata? Karena kalau kita lihat Papua gitu kan, dengan sumber daya alam, kita tahu karakter penduduk aslinya gitu. Kayaknya aneh kalau mereka tuh punya senjata seperti itu. Kalau cuma tombak, panah masih masuk akal. Ini mereka punya senjata gitu. Makanya ada
gerakan OPM ya, nah, itu bersenjata lagi kan, nah itu ada ancaman dari luar. Pentingnya integrasi nasional. Nah, oleh sebab itu, membentuk pemerintahan yang sah dan stabil mewujudkan persatuan dan keberagaman menjadi modal utama dalam pembangunan nasional. Kemudian memperkuat nasionalisme dan cinta tanah air. Tantangannya globalisasi yang mengikis batas negara, kesenjangan sosial ekonomi antar daerah, konflik etnis dan agama, ya, penyebaran hoax dan politik identitas. Nah, ini hati-hati ya teman-teman, jangan sedikit-sedikit dapat konten, dapat berita, share. Nah, dikit-dikit share ya. Pastikan dulu ya, saring dulu baru sharing ya. Waktu kemarin ramai itu kan, guru adalah beban negara. Wah, ternyata AI. Walaupun Bu Sri menyampaikan, Bu Sri Mulyani sebelum diganti ya, menyampaikan data yang mungkin kurang lebih maknanya sedikit berbeda gitu ya. Tapi ketika dibuat kemudian dilampirkan yang aslinya gitu kan, disambung-sambungkan, nah, rame juga gitu. Itulah pentingnya kita jangan sampai menyebar hoax. Pastikan dulu, saring dulu beritanya. Ketika semua konten yang kita pahami, berita yang kita terima, sehingga tidak mudah terprovokasi. Upaya memperkuat integrasi nasional bisa menanamkan nilai Pancasila, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata, mengembangkan pendidikan, karakter, dan wawasan kebangsaan, mengutamakan dialog antar warga. Ini cara, upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Ini apalagi mahasiswa-mahasiswa di sini, mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan yang punya posisi, ya. Bagaimana bisa ada upaya, bukan hanya sekedar kita pelajari, tapi bisa kita praktekkan. Setidaknya kita meminimalisir konflik yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana mengembangkan pendidikan karakter ya, wawasan kebangsaan. Oleh sebab itu pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini disampaikan di semua tingkat SD, SMP, SMA. Karena ini upaya pemerintah dalam menjaga ya keharmonisan rakyat atau bangsa Indonesia. Mengutamakan dialog, toleransi. Nah, ini ketika ada demo-demo, kalau teman-teman mengikuti kemarin, itu beberapa daerah dia melakukan dialog, DPRD-nya turun, bertemu dengan massa demo, itu tidak akan terjadi chaos. Tapi kalau DPRD atau DPR RI-nya tidak ada upaya dialog, yang ada apa? Gedungnya langsung dibakar. Nah, sebenarnya itu pentingnya dialog, pentingnya komunikasi yang baik. Nah, ini beberapa upaya ya. Kesimpulannya teman-teman, bagaimana integrasi nasional ini adalah fondasi persatuan bangsa. Keberagaman harus menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Terakhir, bagaimana dengan integrasi, Indonesia akan tetap utuh, berdaulat, dan sejahtera. Itu kesimpulan pertemuan kita, pertemuan ketiga ya. Semoga kita semuanya bisa bukan hanya sekedar belajar, bukan sekedar kita tahu, tapi bagaimana bisa mengamalkan. Bagaimana kita di sekitar kita, kalau tinggal di perumahan, ya, di komplek, bagaimana kita menjadi orang yang bisa mendamaikan, ya, bisa menjaga kestabilan, bukan sebaliknya ya. Jangan sampai justru kita yang membuat konflik, tapi bagaimana konflik itu bisa kita selesaikan. Ini kan wajah-wajahnya udah pada dewasa semua gini kan. Bagaimana juga bisa menjadi icon ya, bisa menjadi contoh gitu kan. Mahasiswa sekaligus sudah bekerja, mungkin ada yang sudah berkeluarga. Nah, ini bisa juga ya diterapkan dalam lingkungan di sekitar kita. Mungkin itu teman-teman semuanya, ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ditanyakan? Jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas ya, Pak Disep ya. Wah, ini ada Mas Sony dan Mbak Dewi jadi satu ini akunnya.
absensi. Kita ucapkan selamat dulu nih timnya Mas Sony dan Mbak Dewi sudah berhasil mengharumkan nama Stikom dan Indonesia ya di kancah lomba robotik internasional di Malaysia. Nah, luar biasa ini. Nah, ini sudah ada yang merespon nih Pak Disep. Nah, dan ini Mas Hilmi tadi terkait integrasi ya, terhubung dan berhubungan. Nah, jadi negara yang ikut campur ya di sini adalah Australia ya, menurut sumbernya. Free Papua Movement atau UPM. Jadi memang ada isu di mana di situ negara-negara yang memang ikut campur bahkan mempersenjatai. Karena memang kalau kita lihat di Papua itu sumber daya alamnya luar biasa. Bagaimana emas di Freeport ya, luar biasa. Itu baru satu tempat gitu ya. Bisa jadi di sisi tempat yang lain masih banyak sumber daya alam. Makanya ada provokasi supaya bisa pisah dengan Indonesia. Negara itu yang mengompori dan yang mensenjatai bisa jadi nanti dia akan berafiliasi sehingga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Itu sudah terjawab. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah jam 7 ya. Janji saya kita maksimal sampai jam 7. Enjoy, santai saja karena kewarganegaraan ini memang mata kuliah wajib yang harus kita lalui. Saya pastikan teman-teman kalau kehadirannya oke, tugas-tugasnya aman, ya. Saya pastikan semuanya lulus ya, tidak ada yang mengulang. Sebelum kita akhiri boleh on cam dulu 1 menit. Kita abadikan momen kita malam hari ini untuk pelaporan. Silahkan yang belum, saya tunggu. Baik, yang ada aja ya. Nanti nunggu semuanya full sampai jam 9 nanti. Balik, lihat kamera teman-teman yang sudah on cam. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, izin live. Sama-sama.